sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup dan bangsa negara. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa membela negara bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan seperti TNI atau Polri saja, melalui teknik dan strategi militer, tetapi juga hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia dalam membela negara sesuai dengan kemampuannya masing-masing untuk menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Nah, itu tadi pengertian bela negara ya teman-teman. Oh iya, teman-teman tahu tidak bahwa bela negara juga diatur dalam landasan hukum nih. Landasan hukum tersebut dibagi menjadi 3, yaitu landasan ideologi, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Dalam landasan ideologi, bela negara diatur dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam landasan konstitusional, bela negara diatur dalam 1. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian NKRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang keempat, pasal 30 ayat 3 yang berbunyi, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan rakyat. Yang kelima, pasal 30 ayat 4 yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Yang keenam, yaitu pasal 30 ayat 5 yang berbunyi, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Yang terakhir adalah landasan operasional. Bela negara diatur dalam ketetapan MPR dan undang-undang. Dalam ketetapan MPR diatur dalam 1. Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Berdasarkan ketetapan tersebut, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsi masing-masing, yaitu sebagai berikut. Yang kedua, yaitu TAP MPR RI nomor 7 MPR 2000 tentang peran TNI dan Polri. Berdasarkan ketetapan tersebut, TNI dan Polri memiliki masing-masing peran, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, dalam undang-undang diatur dalam 1. UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. UU nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 3. UU nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 4. UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 68 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintahan daerah. Nah, berdasarkan UU Pasal 27 ayat 3 tadi, yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Apa saja sih bentuk upaya pembelaan negara itu? Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Kita sebagai murid pasti diajarkan materi PPKN oleh Bapak Ibu guru yang mengaku mapel tersebut. Pendidikan kewarganegaraan tersebut dapat menimbulkan rasa nasionalisme pada diri kita dan kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud partisipasi dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua yaitu pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, misalnya Hansip, Menwa, Kamra, Wanra, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah keanggotaan TNI secara sukarela atau wajib. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah pengabdian sesuai profesi. Seperti saat ini, maraknya pandemi virus corona menyebabkan tenaga medis dan dokter harus berjuang melawan virus tersebut. Tenaga medis dan dokter tersebut mengabdikan dirinya sebagai garda terdepan dalam melawan virus corona di Indonesia. Hal ini berarti tenaga medis dan dokter sudah mengikut sertakan dirinya dalam upaya pembelaan negara. Selain itu juga ada tim SAR, TNI, Polri, dan lain-lain. Upaya bela negara pada dasarnya didorong oleh rasa cinta terhadap tanah air, sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta mampu menempatkan persatuan dan kesatuan. Jika keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dapat dilakukan dalam berbagai kehidupan, yaitu pada bidang ideologi, politik dan hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Yang pertama pada bidang ideologi. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Sebagai warga negara, kita harus memahami nilai-nilai Pancasila serta mampu mengamalkannya. Wujud partisipasi warga negara dalam membela negara di bidang ideologi, misalnya 1. Percaya dan yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan selalu menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran dan agama masing-masing. 2. Saling menghormati dan mencintai antar sesama manusia dengan selalu melakukan kegiatan kemanusiaan. 3. Mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Selanjutnya pada bidang politik dan hukum. Mewujudkan stabilitas politik nasional demi kelangsungan hidup pemerintah yang berdaulat dapat dilakukan dengan 1. Turut serta menyukseskan pemilihan umum. 2. Memberikan saran dan usul kepada pihak-pihak yang berwenang. 3. Tidak melakukan perbuatan yang curang atau politik uang atau money politik dalam mencapai suatu tujuan. 4. Membayar pajak tepat waktu. Warga negara yang dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak harus membayar pajaknya sebelum
Bhinneka Tunggal Ika, yaitu 1. Mempererat hubungan baik antar warga masyarakat dengan mengembangkan sikap toleransi antar suku